salam keren dari Sumpur Kudus, Nagari Buya Safi'i Ma'arif. Halo Buya. Saat ini saya berada di Nagari Buya dan elok sangat. Nah, ini alamnya yang luar biasa. Keren guys. Kita saat ini berada di Surau Balai Fatihah Ma'rifah, surau yang menjadi tempat belajarnya Buya Safi'i Ma'arif di waktu beliau masih kecil sebelum merantau. Nah, ini dia prasasti peresmian Surau Balai Fatihah Ma'rifat Sumpur Kudus oleh Safi'i Ma'arif, oleh Buya Safi'i Ma'arif, tokoh pemikir Islam dari Nagari Sumpur Kudus. Buya Safi'i Ma'arif adalah salah satu tokoh nasional yang lahir dari Nagari Sumpur Kudus, melewati masa-masa kecil di nagari ini. Tapi kemudian dengan semangat belajar yang kuat, Buya berhasil meraih pendidikan tinggi, bahkan sampai ke luar negeri dan menjadi cendekiawan muslim yang berkiprah, yang kiprahnya sudah tercatat dalam sejarah Indonesia. Itu di belakang saya ada dua kerucil saya, pengawal pribadi saya. Ada Akon dan Dayat. Halo. Nah, yuk kita lanjutkan jalan-jalan di Sumpur Kudus. Kita menuju ke rumah Buya Safi'i Ma'arif, rumah di masa kecil beliau dulu. Ini di Nagari Sumpur Kudus Selatan. Buya Safi'i Ma'arif adalah seorang pemikir cendekiawan Islam, pernah menjadi ketua PP Muhammadiyah, dan hingga saat ini masih eksis dengan pemikiran-pemikiran beliau tentang Islam dan juga tentang berkehidupan bermasyarakat. Ini dia cagar budaya rumah Sandar Radio. Oh, ini radio, tempat radio itu ya Pak ya? Iya. Yang tempat musyawarah itu Pak? Iya. Oh. Bapak Saprudin. Ya Pak Saprudin berarti yang ada sender rape-rape yang 3 minggu tuh Bu ya? 3 pakan tidak? Masih bisa masuk. Bisa kan? Itulah ya dibuka Bu tadi. Ini dulu merupakan rumah keluarga Buya Safi'i Ma'arif yang sempat digunakan oleh PDRI untuk rapat penting untuk kelangsungan Republik ini. Ini sekarang menjadi cagar budaya. Ini dia bangunan cagar budaya rumah Sandar Radio PDRI. Radio Sandar PDRI inilah yang mengabarkan keberadaan Republik ini kepada umat, kepada dunia, bahwa Indonesia masih berdiri kokoh. Ini merupakan juga rumah masa kecil Buya Safi'i Ma'arif. Assalamualaikum. Ini bako, ini rumah bakonya. Bako. Rumah bapaknya. Bapaknya Buya. Bapaknya Buya ya. Bapaknya Buya berarti dengan nenek. Jadi Buya kok ya hubungannya dengan tali darah. Ini dia foto Buya yang dipajang di rumah ini. Bapaknya Buya bersaudara dengan kakek nenek. Kalau di Minangkabau kan itu kan ada bakonya, itu kan. Oh, jadi sekarang fungsinya sebagai surau ini ya? Ya surau tempat ngaji.
Lo Buya terakhir kemarin nih? Di Lalamu. Tapi nyo kan nganti lah 2 kali atau apa nya kali. Hari jadi kabupaten petang 2008 boleh, tangna kini 2007 boleh. 2006 boleh kali saya ya dak lah apa tahun nak kamari cek. Februari kan hari jadi kabupaten. Ndak kamari nyo kalau 2 kali nyo pulang ke Manganti ya 2 kali dak tapi dak menyempuh sumpu ko nyo le deh. Dak no baliknya ke sumpu, dak baliknya ke Sumatera. Ngo Manganti nyo lewat dah. Iko rumah bilo Buya tu siko nih. Tanggal Nyo ndak no nyo di siko keteknya. keteknya. Iya. Keteknya mau apa nyo lahir tahun 30. Ini sesuai aja fotografi dak lupa ini dia. Setahun 8 bulan Yo setahun 8 bulan nyo jadi sikul. Mamanya meninggal dia nonyo deh. Nenek kami eteknya tuh. Eteknya nyo panggil dia punya tuh biografi itu kan bibi dia nyo dah. Eteknya nyo panggil etek lah modernnya ya dulu tuh nyo apanya tuh kan angku palo dulu. Itu palonya dulu apa itu? Makrifah tuh Oh, Makrifah itu angku palo dari Sumpur Kudus. Dari Sumpur Kudus dulu tuh. Itu palo Pak Wali. Saya itu palo nomor sangke balare bapo ida apa itu palo sapo lo Makrifah itu kan. Jadi jadi di siku setahun 6 bulan ya siko. Mamanya lama meninggal tuh di po de apa aku. Mainnya ndak siko de di Cinako namanya. Oh, di Cinako. Ayo di siko digadang sampai sekolah. Sampai sekolahnya ke apa? Kalau mau alun boleh alun Mau balik tahun yang mau balik tahun tuh. Lah tamat mualimin di lintaunya. Oh, sampai mualimin di 6 2 le lah warang. Umur 7 le lah nyo. Nyo lah lanjut sekolah ke Polda. Ke Jogja di Jogja tuh nyo ke Lombok. Ceritanya cerita dulu cerita nenek ya itu dulu. Nama ini siapa nih? Nama Yusriati. Yusriati hubungan dengan Buya? Apa hubungannya tuh deh Buya tuh di dalam istilah Minangnya babako nih. Oh, bako. Jadi jalannya deh nih bapak. Berarti bapak Uni bersaudara? Ndak bersaudara tapi Uni dek nyo godang di siko di Minangkabau ko isuwa dek nenek nih ba mama kenyo. Oh gitu. Jadi sedangkan paman ndak boleh bagi pak ete, ndak boleh panggil pak nek mama panggil kenyo. Sampai saat ini ba mama berarti inyo tuh pada dia kakak jo ibu nih ya. Oh gitu. Oke, makasih nih. Ya. Nah, ini rumah kedua Buya waktu kecil. Ini rumah pertamanya. Jadi Buya itu waktu kecil ibunya sudah meninggal. Kemudian dibawa oleh bapaknya kembali ke rumah orang tuanya atau pulang tinggal bersama bakonya di rumah ini. Nah, setelah Bapak Buya yang waktu itu adalah Angku Palo, itu sebutan untuk wali nagari saat ini. Nah, setelah bapaknya meninggal, Buya tinggal di rumah yang ini bersama eteknya. Sampai kemudian Buya bersekolah ke Jogja, Lombok, dan ke Chicago, Amerika Serikat. Jadi dari pedalaman ini ternyata bisa menjadi penyemangat seorang anak muda zaman itu untuk menempuh pendidikan sampai tinggi, bahkan sampai ke Amerika sana, dan sekarang beliau menjadi salah satu pemikir Islam terkemuka di Indonesia bahkan dunia. Gramofon kaset zaman dahulu, salah satu yang menjadi peninggalan sejarah di negeri ini. Museum terbukti itu memang sejarah. Museum. Bayangkan oleh saya nasib seorang anak kampung yang terletak jauh tersuruk di Nagari Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Sekiranya Indonesia tidak merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Selagi kecil, kelahiran 31 Mei 1935, tak ada mimpi untuk sekolah jauh, tak ada cita-cita tinggi yang ingin diraih. Semuanya terkurung di nagari sunyi yang dialiri Sungai Batang Sumpur, yang memanjang dari utara ke selatan sebelum melebur menjadi suatu
dengan Sungai Ombilen yang jauh lebih perkasa. Di malam hari ketika jam dinding berdetak, terkadang penduduk dikejutkan oleh ngauman harimau yang sangat menakutkan. Pernah pula raja hutan itu masuk kampung mencari mangsa seperti kambing, anjing, ayam, bahkan sapi, kerbau, dan kuda. Jika musibah itu terjadi, seantero kampung gempar. Sementara mereka yang berani dan jaga siap dengan senjata tajam pergi keluar rumah untuk menemui si raja hutan itu. Puluhan tahun bahkan mungkin ratusan tahun, Sumpur Kudus adalah nagari yang kelam gulita di kala malam. Sebelum dialiri cahaya listrik tahun 2005, 7 tahun yang lalu, sebagian penduduk yang berpunya biasa memakai genset untuk melawan kegelapan malam. Sedangkan mereka yang miskin biasa menggunakan lampu minyak tanah ataupun lampu minyak kelapa yang diberi sumbu kapas. Sumpur Kudus hanya satu dari sekian puluhan ribu kampung yang berserakan di seluruh Nusantara, yang sebagian sampai hari ini belum mengenal listrik, sekalipun bangsa sudah merdeka selama 67 tahun. Bagi saya kemerdekaan sungguh sangat tinggi harganya. Berkat kemerdekaanlah saya punya kesempatan belajar, tidak saja ke Jawa, bahkan sampai ke Chicago, Amerika Serikat, hingga tuntas. Dalam usia senja menjelang malam sekarang ini, rasa terima kasih saya kepada semua para pejuang kemerdekaan hampir tanpa batas. Karena karya mereka lah Indonesia menjadi negara berdaulat seperti sekarang ini. Sekalipun dalam perkembangan terakhir kedaulatan itu terasa tidak terawat dengan baik, pihak asing telah mempermainkan kita. Jika pada tahun 1945 penduduk Indonesia barulah sekitar 70 juta, tahun 2012 ini sudah melebihi 240 juta. Keempat terbesar sesudah Cina, India, dan Amerika Serikat. Ledakan demografis ini, jika tidak pandai-pandai mengolahnya, bisa berakibat fatal bagi hari dan hari depan kita semua. Dalam situasi seperti sekarang saja, jika parameter $2 pendapatan per kepala digunakan, maka penduduk miskin Indonesia tidak kurang 40%, sebuah angka dasar yang mengerikan. Keadilan sosial yang menjadi cita-cita luhur kemerdekaan belum dirasakan oleh saudara sebangsa kita yang miskin itu, apapun penyebabnya. Tapi dengan sisi-sisi hitam itu, sebagai anak kampung, saya tidak akan pernah berhenti bersyukur kepada Allah atas anugerah kemerdekaan yang telah kita miliki sampai hari ini. Tanpa kemerdekaan bangsa, saya boleh jadi anak tetap terbenam terkurung di nagari Udik Sumpur Kudus yang sangat saya cintai. Berkat kemerdekaan, di samping listrik, jalan pun sudah diaspal, sekalipun tidak lebar. Viva Kemerdekaan Indonesia, Yogyakarta, 12 September 2012, Ahmad Syafi'i Ma'rif. Selesai. Ja lagi nih. Ini langsung dari Moklimin, langsung Jogja. Langsung Jogja. Jakarta. Iso deh. Jogja. Tuh pasti ada tuh barang-barang yang Menyengat. Menyigit lah. Tidak bisa diambil kalau orang itu. Dijagain. Dijaga. Berarti dia sarang dekat sarang tawon. Ini adalah salah satu saudara Buya yang tinggal di Sumpur Kudus. Yang masih sehat. Dan masih sehat ya. Yang kemarin kita deket kali itu. Iya. Iya tuh. Ada Buya. Itu mah keluarga asli Di itu. Senin. Ada masih Gila, kapan terakhir? Masih ada keluarga. Ketunya makan di Ciko dulu berapa bulan mati? 2 malam yang Setahun lah. masuk rumah sakit. Kan ditayangkan di TV. Ya, itulah kita tadi sudah berbincang-bincang dengan saudara Buya. Saudara Buya, keponaan Buya dari Jalan Kampung Buya Syafi'i Ma'rif. Satu kebanggaan bisa berkunjung ke Kampung Buya.